Hai, assalamualaikum semua. Jumpa lagi di channel Balia Kitchen. Terima kasih untuk yang udah klik video ini ya. Oke, sebelum ke videonya, untuk teman-teman yang baru mampir di channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, pencet juga loncengnya biar kalau ada video baru dari channel YouTube Balia Kitchen, teman-teman gak ketinggalan. Oke, di video kali ini aku akan membuat bakpao pandan isi coklat. Ini tuh tanpa telur ya. Tapi meskipun tanpa telur, teksturnya ini bener-bener lembut, enak banget, anti kempes dan anti kerut. Dan yang mau tahu resep dan cara bikinnya aku seperti apa, ikutin videonya sampai selesai. Nah, di sini untuk bahan-bahannya udah aku siapkan, teman-teman bisa screenshot atau nanti bisa aku sertakan di kolom deskripsi box ya. Untuk bahan yang pertama, di sini aku pakai 250 gram terigu protein rendah, aku pakai kunci biru. Kemudian ada 1 sendok teh ragi instan, 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan mentega putih, 150 ml air suhu ruang, setengah sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh pasta pandan. Dan untuk isiannya di sini aku gunakan meses coklat. Teman-teman bisa juga ganti pakai coklat blok atau DCC. Langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini aku tuang tepung terigu, kemudian ragi instan, baking powder, aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan juga gula pasir dan aduk rata kembali. Di sini airnya aku campurkan dengan si pasta pandannya, jadi biar nanti itu warnanya itu lebih gampang menyatu dengan tepung terigunya. Kemudian aduk sampai tercampur rata, kemudian tuang sedikit demi sedikit ke dalam tepung yang sudah kita mix dengan gula dan ragi yang tadi. Tuangnya sedikit demi sedikit aja, jangan semuanya dituang. Jadi supaya nanti adonannya ini tidak terlalu kelembekan. Dan ini lanjut aku mau uleni menggunakan tangan karena menurut aku itu lebih cepat. Uleni hingga si adonan ini setengah kalis. Nah, ternyata teman-teman ini airnya tuh nggak kepake semua, jadi masih ada sisa 50 ml. Jadi aku pakainya hanya sekitar 100 ml aja. Kemudian ini aku lanjut uleni menggunakan mixer. Setelah adonannya setengah kalis, aku masukkan mentega dan garam. Lanjut aku uleni sampai benar-benar kalis si adonannya ini. Dan di tengah jalan ada insiden, ternyata gagang mixer aku itu patah teman-teman. Jadi ini aku memutuskan untuk lanjut uleninya menggunakan tangan aja. Dan ini aku lanjut uleninya, aku pindahkan ke alas kerja yang aku taburi sedikit tepung. Kemudian lanjut aku uleni menggunakan tangan ini, dan alhamdulillahnya ini tuh tinggal sedikit lagi ya teman-teman menjelang kalis elastis gitu. Tapi ini juga alternatif buat teman-teman yang nggak punya mixer. Kalau mau bikin kue sejenis roti ataupun donat, itu teman-teman bisa uleni seperti ini. Jadi gerakannya tuh kayak mencuci baju gitu ya teman-teman.
Hanya saja kalau pakai manual itu membutuhkan waktu yang lebih lama dan pastinya teman-teman akan lebih capek. Nah, ini diuleni sampai benar-benar kalis elastis ya. Jadi tandanya adonan itu kalau kalis elastis, jika dibentangkan itu tidak mudah robek. Nah, ini adonannya udah cukup, udah kalis elastis ya. Sekarang ini mau aku bagi-bagi dulu adonannya menjadi beberapa bagian. Ini aku bagi jadi 10 bagian. Dan teman-teman kalau mau hasilnya itu sama rata bisa ditimbang ya. Nah, setelah dibagi-bagi rata, ini aku ambil satu bagian, kemudian aku isi menggunakan meses. Jangan lupa untuk sisa adonannya yang udah dibagi-bagi, itu ditutup menggunakan kain bersih supaya tidak kering. Nah, untuk merapatkan, itu ditekan-tekan seperti ini ya. Pastikan tidak bocor, supaya nanti mesesnya itu nggak keluar-keluar. Kemudian ini aku rounding perlahan dan aku simpan di atas kertas bakpao seperti ini ya. Lakukan sisanya sampai selesai. Dan untuk cara memipikannya, biarkan di bagian tengah ini lebih tebal. Jadi antisipasi supaya isinya ini nanti nggak bocor sampai keluar-luar. Nah, ini aku udah selesai semuanya, kemudian aku proofing selama 15-20 menit. Nah, ini setelah aku proofing selama 15 menit. Karena di sini cuacanya lagi panas, jadi cepet ya, lebih cepat mengembangnya. Oke, sekarang siap untuk kita kukus. Nah, ini untuk kukusannya sebelumnya udah aku panaskan selama kurang lebih 10 menit sampai uapnya ini banyak seperti ini ya. Kemudian siap untuk dimasukkan bakpaunya. Nah, ini teman-teman yang udah aku kukus selama 15 menit. Ini jangan dibuka dulu ya, cukup dimatikan aja api kompornya. Kemudian tunggu sekitar 3 menit, baru nanti dibuka sedikit aja tutupnya. Dan sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman, karena tadi pas masukin bakpaunya ke dalam kukusan itu ternyata nggak ke record. Nah, ini tutupnya udah aku buka sedikit ya. Kemudian perlahan aku buka tutupnya sepenuhnya. Nah, ini ya teman-teman, kelihatan mulus banget donatnya. Dan ada beberapa bagian yang isiannya itu agak keluar-keluar gitu karena tadi tuh direcokin sama anak aku, jadi kurang fokus juga. Nah, sekarang siap untuk diangkat. Nah, ini dia teman-teman, bakpao pandan isi coklat ala Balia Kitchen. Ini tuh cantik banget ya, mulus. Kalian wajib coba, cara bikinnya gampang meskipun nggak pakai telur, tapi ini teksturnya tuh lembut banget ya. Dan ini empuk, apalagi dimakan pas lagi hangat-hangatnya gitu. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau
Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa klik tombol like-nya. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa juga like, komen, dan share ke media sosial kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.